Pendis Menak RI. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Zain, SAG MAG, Direktur GTK Madrasah Kemenak RI. Bapak Dr. Ainur Rafiq, MAG, selaku Koordinator Komponen 3 PKB GTK Madrasah Kemenak RI. Yang terhormat Bapak Muhammad Siddiq Sisdianto, SAG, selaku Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA, MAK, Direktorat GTK Madrasah Kemenak RI. Yang saya hormati Bapak Dr. Suprat, selaku Kepala Seksi GTK pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Dr. Anang Kistianto, SOS MSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Surabaya. Yang saya hormati Bapak Muhammad Abdul Ghafur, SEMPD, selaku narasumber. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNESA Surabaya. Yang saya hormati Bapak Herlan Firmansah, SPD ME, selaku Ketua Forum Guru Ekonomi Madrasah atau Forgema. Yang saya hormati segenap jajaran panitia webinar, pengurus GMP Ekonomi MA Provinsi Jawa Timur, dan peserta webinar nasional yang berbahagia. Syukur, alhamdulillah, senantiasa kita syukuri atas nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam satu majelis, yaitu kegiatan workshop dan webinar nasional. Webinar nasional ini dilaksanakan secara berseri atas kerjasama Forum Guru Ekonomi Madrasah dengan Universitas Negeri Surabaya. Mudah-mudahan kegiatan webinar yang masuk pada seri yang keempat ini dicatat menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Amin. Salam serta sholawat, mudah-mudahan tetap tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara workshop dan webinar nasional berseri pendalaman materi ekonomi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober tahun 2021 dengan bacaan Ummul Quran. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Mudah-mudahan menjadi khidmat dan lancarnya acara. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Maros Guru Madrasah. Hadirin dimohon mengambil sikap sempurna. Salatu pada belum muncul Pak Arif. Halo, terus tak share dah ini, tak share.
Udah tak buka, saya tidak sudah. Nanya sudah langsung. Dibuka dulu Pak Arif. Dibuka dulu, ditandai. Mohon maaf Bapak Ibu, ini berhubung host utamanya dari GTK masih sedang di perjalanan, ini masih sama Pak Arif masih diatur lewat co-host ini yang harus nge-share. Pak Arif. Tak kirimkan filenya Pak Said. Ada sedikit kendala teknis. Aset di ya. Aset di WA ya. Bapak Ibu boleh saya jadi co-host, saya share Indonesia Rayanya. Monggo Bapak, yang tadi ada mungkin ini ada teknis di Kartu Indonesia Rayanya yang mau jadi co-host tadi yang ada Indonesia Rayanya. Sudah, ini masih suaranya masih belum keluar. Ya, suaranya belum keluar ini, suaranya. Suaranya belum keluar ini Pak Sarif atau Pak Lukman ini yang jadi host ini. Bapak Ibu saya bantu untuk share screen dan suara. Oke. Suara belum, Pak. Suara belum ada nih, Bapak. Oke, saya bantu. Saya akan share. Ini yang share ini Mohon saya jadi co-host atau di setting share-nya untuk semua. Mohon saya jadikan co-host atau setting share di setting semuanya. Yang sedang share ini siapa? Ampuniku yang bercinta. Terus iya bagi saya. Please check your connection. Sampean karena bukanya nggak sama buka itu, bukanya sama lewat Grab salah. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus dibuka dulu, nggak bisa screen. Boleh kapan? Kita lanjutkan. Pak Said karena terkendala dengan share screen lagu, maka bisa dilanjutkan untuk langsung sambutan saja, enggak apa-apa Pak Said? Baik. Oke. Ya, karena menunggu nanti terlalu lama waktu kita habis. Baik. Terima kasih dan mohon maaf atas ketidaknyamanan Bapak Ibu peserta webinar. Selanjutnya adalah sambutan Ketua MGMP Ekonomi MA Provinsi Jawa Timur,
yang dalam hal ini akan diwakili oleh Sekretaris MGMP Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Pak Arif Puji Widodo MM, kami persilahkan. Soalnya nek karo Ustadz kae kepiye to, Pak? Arif masih di mute. Oke, terima kasih membawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man. Yang terhormat Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STPNT. Yang terhormat Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Zain MAD. Yang terhormat Koordinator Komponen 3 PKB GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAD. Yang terhormat Kepala Seksi Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang telah berkenan hadir bersama-sama kita dalam kegiatan workshop dan webinar ini, Bapak Dr. Subrat. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Bapak Anang Kristianto, SOS MSI. Yang terhormat dosen Universitas Surabaya, Negeri Surabaya selaku narasumber, yaitu Bapak Muhammad Abdul Ghafur SE MPD. Yang terhormat Ketua Orgema, Bapak Erlangga. Yang terhormat rekan-rekan pengurus MGMP Ekonomi Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur dari Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mewakili Ketua MGMP Ekonomi MA Provinsi Jawa Timur menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan workshop dan webinar ini. Webinar ini terselenggara atas kerjasama Forum Komunikasi Guru Madrasah bersama Universitas Negeri Surabaya dan didukung oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Agama Republik Indonesia, termasuk link yang kita gunakan ini adalah link Direktorat Jenderal GTK Kementerian Agama Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan tema dari workshop dan webinar, ini adalah pendalaman materi ekonomi yang dalam hal ini pada seri keempat ini adalah kerjasama internasional dan perdagangan internasional, di mana tujuan dari workshop dan webinar ini adalah peningkatan kompetensi profesional guru madrasah sehingga bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa, negara, agama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab guru madrasah. Kegiatan webinar ini terdiri dari 4 seri dan pada kesempatan hari ini adalah seri terakhir dari keseluruhan rangkaian seri yang sudah dimulai tanggal 3 September tahun 2021. Kegiatan ini bersifat sukarela dan tanpa dipungut biaya sama sekali, di mana peserta webinar ini adalah guru-guru ekonomi madrasah dari kabupaten dan kota seluruh Indonesia dengan jumlah peserta yang terdaftar 352 guru yang tergabung dalam via Zoom meeting dan live streaming YouTube. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada Dirjen GTK, Orgema, UNESA, dan semua pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan workshop dan webinar ini bisa terlaksana. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada ucapan yang kurang berkenan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah pembinaan sekaligus motivasi oleh Bapak Kepala Seksi GTK pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Suprat, kami persilahkan. Jangan bisa melakukan, saya memberi sambutan dulu sebentar, nanti saya lanjutkan lagi ya. Habis itu ya. Oke. Yuk. Monggo. Sebentar. Biar ini yang mendua ini enggak ya. Oke. Informasi terbaru yang Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dirjen, Bapak Direktur, Bapak Kasubdit, Bapak narasumber dari perguruan tinggi, dan semua anggota dari MGMP Ekonomi yang kami cintai. Saya ingin sampaikan permohonan maaf kami ya dalam proses ini, karena memang dalam waktu yang bersamaan saya ini juga sedang Zoom juga. Dan mereka yang saya ini mengambil sedikit waktu saya untuk di kegiatan MGMP Ekonomi ini. Nah, kita patut bersyukur pada Allah dengan forum ini, dengan fasilitas ini, fasilitas dari GTK Jakarta ini, sehingga inisiatif dari MGMP Jawa Timur itu tetap berjalan. Dan yang lebih saya bangga lagi sebagai pembina guru, aktivitas-aktivitas semacam ini itu merupakan bagian daripada membangun jejaring dengan para expert, para cerdik cendikia dari perguruan tinggi maupun dari praktisi yang ada di seluruh Indonesia. Yang saya lihat di sini sebagai komunitas guru. Itu yang saya bangga di sini, karena itu merupakan bagian dari upaya yang bisa meringankan dan membantu kami yang ada di seksi guru yang ada di Jawa Timur ini untuk bisa lebih optimal memberikan support dan dukungan bagi pengembangan profesionalitas guru, terutama guru ekonomi itu. Nah, saya kemarin sewaktu dihubungi oleh Mbak Husnul itu ditunjukkan atau diterangkan bahwa kegiatan ini sudah sekian seri dan untuk mendalami materi-materi yang akan disajikan untuk siswa-siswa kita. Itu luar biasa, karena itu bagian daripada self growth daripada guru. Tapi jangan lupa orientasi dan pikiran kita itu jangan hanya sampai berhenti di level peningkatan kapasitas diri daripada guru. Kita ini harus benar-benar berpikir sampai sejauh mana dampak dari kehadiran kita sebagai guru itu bisa membuat sesuatu yang berbeda
dalam diri anak, dalam diri siswa kita. Itu yang harus menjadi renungan buat kita. Karena kalau itu tidak, maka kita itu akan sibuk dengan diri kita. Dan kita akan merasa bahwa kita itu selalu kurang, dan kita selalu mencari. Padahal selevel guru itu yang lebih banyak diminta dalam proses kehadiran dia yang ada di konteks madrasah semacam ini, itu adalah sifat memberinya. Sifat memberinya itu yang paling kita butuhkan di dalam konteks ini. Kenapa? Karena kalau kita mengingat daripada kehadiran guru, itu adalah dalam istilah keagamaan kita, itu mereka itu adalah murabbi. Nah, kalau mereka itu murabbi, sebenarnya itu rujukannya adalah kepada makna kita bertuhan, yaitu Tuhan Allah yang Rabbul Alamin. Dan Rabbul Alamin itu Allah hadir kepada kita itu di samping mendidik, melayani, memelihara, mengembangkan alam semesta ini, termasuk seisinya. Jadi tugas suci sebagai murabbi itu harusnya itu tercermin, tidak hanya sibuk mencari ya saja, tetapi harus lebih banyak melihat bagaimana kita mampu untuk memberi dan bagaimana mampu kita itu untuk melihat sebenarnya si siswa itu kebutuhannya apa, kondisinya seperti apa, level pemahamannya seperti apa, level perilaku dan sikapnya kayak apa, perkembangan learning-nya seperti apa, ya konteks belajar dia seperti apa yang saya mau kepada mereka dalam perkembangannya itu. Nah, hal-hal semacam itu yang akan menjadikan kita itu semakin fokus apa yang mau kita berikan kepada mereka, apa yang kita mau kepada mereka. Saya melihat dari subjek ekonomi ini sesuatu yang luar biasa. Kalau itu kita pahami sebagai konteks kehadiran kita sebagai murabbi yang mencoba memberikan kasih sayangnya, perhatiannya, mengembangkannya, ya, merawatnya, menumbuhkannya, dan menjadikan kita jauh lebih powerful daripada sebelumnya. Ya. Nah, kita melihat hampir para ilmuwan besar itu tidak bisa dilepaskan daripada tema atau konteks pemikiran dia tentang ekonomi itu. Seperti umpamanya Weber. Tema tentang ekonomi ya itu menjadi tema buku tersendiri bagi dia, ekonomi and society, umpamanya semacam itu. Ternyata dari ekonomi, rangkaian dari perhatian mereka terhadap ekonomi, itu menumbuhkan prinsip-prinsip hidup, baik secara personal maupun secara sosial, dan melahirkan suatu peradaban dan perubahan satu sistem kehidupan yang luar biasa, yang mendorong seseorang, baik itu beragama atau tidak beragama, itu untuk maju, meraih cita yang tertinggi dalam kehidupannya itu. Apalagi kita sebagai umat yang beragama, dan di dalam kompetensi inti kita, itu tidak bisa kita
lepaskan dari arah untuk sebagai manusia yang beragama, yang bertakwa, yang mempunyai kesadaran dan sebagainya. Itu dari sisi ini. Kita juga melihat pattern dari counterpart sistem yang dikembangkan oleh Weber itu juga lahir sistem sosial yang dikembangkan oleh Karl Marx. Itu juga tidak bisa dilepaskan daripada interest dan tema-tema ekonominya. Nah, dari sisi itu saya melihat betapa ekonomi itu benar-benar mampu mempengaruhi frame pola pikir, pola sikap, pola laku dari siapapun yang mempelajarinya dan menjadikan itu acuan untuk mengembangkan dirinya, menolong dirinya, membantu keterlibatan dia di dalam kehidupan sosial mereka berada. Nah, saya berharap kehadiran guru ekonomi itu benar-benar mampu memberikan semangat atau spirit bagi anak-anak kita itu untuk hidup, untuk mengembangkan diri, untuk maju dan meraih elan vital kehidupan maju bagi dirinya. Ini yang patut untuk kita pikirkan. Sajian materi seperti apa, outline seperti apa, jenis pendekatan dan teknik seperti apa, strategi seperti apa yang harus kita pilih, yang kita sewaktu kita berhadapan dengan anak-anak kita itu. Katakanlah kalau belum bisa hadirnya jenengan sebagai guru itu sebagai seorang ideolog yang dimana semua potensi pikiran dan hati anak itu terserap kepada ide-ide gagasan-gagasan produktif daripada arah ekonomi untuk meraih kemajuan hidup itu bisa dilakukan. Tapi paling tidak itu menumbuhkan dalam diri anak itu semangat benar-benar untuk hidup dengan prinsip-prinsip ekonomi itu. Ini yang menurut hemat kami patut kita tumbuhkan sehingga anak-anak kita itu tidak hanya menjadi pendengar dari cerita-cerita jenengan atau dia hanya mengingat dari cerita-cerita jenengan atau penjelasan-penjelasan jenengan semuanya, atau dia hanya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jenengan semuanya. Tapi benar-benar knowledge yang jenengan sajikan itu adalah knowledge yang dari sisi pemahamannya dia mampu mengutarakan ya dalam bentuk lesan maupun dalam bentuk tulisan, mampu dia mencoba untuk merefleksikan dalam bentuk action ya, dan mampu dilakukan secara berulang-ulang sehingga membentuk sikap mental dan moral atau karakter dari anak itu, karena prinsip-prinsip ekonomi itu adalah prinsip-prinsip yang applicable di dalam kehidupan itu. Itu yang harus menjadi pikiran kita, sehingga tidak hanya sekedar mengajar, tapi benar-benar membentuk karakter seperti kata-kata Rabbal Alamin di dalam ayat-ayat yang kita baca di dalam Al-Quran itu. Itu sekedar harapan kami sebagai kasih guru. Karena itu saya sedikit mencoba untuk refleksi diri bahwa anak-anak kita itu cerdas, hasil dari ujian-ujiannya bagus-bagus, tapi saya tidak ingin karakter mereka, jiwa mereka, harapan mereka lemah karena mata pelajaran yang dia pelajari itu tidak mampu memberikan sentuhan atau roh untuk hidup mereka. Saya melihat bahwa prestasi anak itu tidak semata karena penguasaan mereka terhadap tema-tema yang sampean sajikan, tetapi harus juga kita memperhatikan bagaimana kehadiran jenengan itu secara kolektif
meningkatkan efikasi jenengan karena kita sering bersama-sama di dalam MGMP itu, tapi juga berdampak kepada efikasi anak. Anak yakin bahwa dia mampu, anak yakin bahwa dia akan bisa hidup lebih baik dengan optimisme, sehingga dalam diri anak itu ada high expectation, ekspektasi yang tinggi di dalam dirinya. Orang pinter tidak mesti ekspektasinya tinggi, tetapi anak pinter yang mempunyai kesadaran dan itu dibentuk oleh prinsip-prinsip kehidupan yang disajikan oleh guru-gurunya, terutama ini guru ekonomi untuk sukses di dalam hidup, saya yakin ekspektasinya akan jauh lebih tinggi. Saya dulu pernah merasakan sebagai orang yang pernah belajar di jurusan IPS, saya terpengaruh sekali oleh dorongan prinsip-prinsip yang ditunjukkan oleh guru saya sewaktu mempelajari ilmu ekonomi itu, dan saya gandrung sekali pada saat itu. Sayangnya saya tidak masuk di fakultas ekonomi yang saya kejar saat itu. Nah, itu paling tidak saya mempunyai ekspektasi, dan untuk mengejar mimpi saya, membangun mimpi besar lewat prinsip-prinsip ekonomi itu tidak sesuatu yang bagi kita adalah sesuatu yang sah. Begitu juga saya berharap untuk ada dampak yang signifikan dari kehadiran jenengan, mata pelajaran jenengan itu pada siswa, mohon juga untuk memperhatikan bagaimana relasi, komunikasi, interaksi, baik di kelas maupun di luar, yang menumbuhkan anak itu merasa enjoy, merasa nyaman, dan merasa dia tertantang untuk berpikir kritis, tertantang untuk mengungkapkan ide dan gagasannya, tertantang dia untuk mengeksplorasi dan berbagi pengetahuan dan pemahaman sekecil apapun kepada sesamanya, baik kepada sesama temannya maupun kepada gurunya. Karena saya melihat dengan sistem anak itu mendengarkan secara pasif apa yang dituturkan oleh guru itu, menjadikan anak itu meskipun pinter agak susah menyampaikan ide gagasan maupun sharing dari pengalaman maupun pengetahuannya. Dan ini kurang mendukung daripada progres student achievement bagi mereka. Ada banyak ya pointers yang bisa mempengaruhi kehadiran jenengan semuanya itu memberi something different, sesuatu yang benar-benar berbeda pada diri anak, tetapi sebagai sambutan tidak layak, tidak pantas kalau itu terlalu panjang. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan kalau karena sambil ada kegiatan yang lain. Saya sampaikan selamat untuk berdiskusi di FGD ini, dan sukses selalu. Semoga selalu fokus dan ingat tentang peningkatan prestasi siswa, supaya kita benar-benar kehadiran kita itu rahmatan lil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa Bapak Langsung dulu kita Dr. Prat. Oke ya, saya mohon maaf ya. Kasih. Nggak bisa Mohon lama. izin Bapak, mohon izin berfoto bersama Oke. sebagai bentuk apresiasi pada motivasi bagi kami. Mudah-mudahan motivasi ini bisa kita kuatkan semangat kita untuk menambah ilmu dan nanti akan bermanfaat untuk siswa kita. Mohon open cam begitu. Iya. semuanya. Monggo Bapak Ibu silakan dinyalakan kameranya, saya foto. Kameranya dinyalakan dan senyum terbaik untuk Mumpung masih ada Indonesia. Kak Asih yang luar biasa sekali. Halaman 1, 1, 2, 3.
Siap. Bu Yuni, saya dari Halaman KMA Bondowoso. Dan Bu Rohani sebagai Masda MGPK MK, walaupun beliau ketua MGPK MPK. 3. Cuma sudah disepakati di rapat insya Allah hari Selasa kemarin oleh kemenang kami dan juga Bapak-Bapak bahwa memang diharapkan semuanya tahap 1 dan tahap 2 itu pembukaan pada hari Senin besok tanggal 8 Kita ada 9 layar Bapak Ibu, mohon bersabar sebentar. Layar 4. Halaman 8. Ya, halaman terakhir ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Said. Oh, selesai. Terima kasih Pak Dr. Suprat, sebuah motivasi yang luar biasa bagi kami. Jadi kita tidak hanya menerima motivasi, tetapi yang nantinya harus kita arahkan kepada sebuah kompetensi pada siswa. Terima kasih Bapak. Agar diberikan keberkahan dan kelancaran dalam acara workshop dan webinar kali ini, marilah sejenak kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua akan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dan keberkahan pada kegiatan ini. Dan doa akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Tri Boyo Utomo MPD. Yang terhormat Bapak Tri Boyo MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu peserta webinar yang dimuliakan oleh Allah, sejenak kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kegiatan webinar ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita, bagi anak kita, bagi nusa dan bangsa, dan senantiasa mendapatkan pertolongan atau maunah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puja dan puji hanyalah untuk-Mu. Sangat besar karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami tak mampu untuk menghitungnya. Untuk itu, satu-satunya cara hanyalah bersyukur atas karunia yang Kau berikan kepada kami. Kegiatan webinar ini bagian dari rasa syukur kami dengan menuntut ilmu untuk mengembangkan kemampuan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, semoga ilmu yang kami dapat dari webinar ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami, bagi anak-anak kami, bagi murid-murid kami, bagi nusa dan bangsa. Ya Allah, kami adalah hamba yang lemah, banyak salah, banyak khilaf dan dosa. Untuk itu, maafkan salah dan khilaf kami, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami yang telah kami perbuat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi barakati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri Boyo Utomo yang telah memimpin doa. Bapak Ibu peserta webinar
Demikian tadi rangkaian acara pembukaan workshop seri keempat, pendalaman materi ekonomi. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih Forgema dan Guru MA kepada UNESA pada kegiatan webinar dari awal hingga usai, marilah kita saksikan tayangan profil UNESA sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih kita kepada Universitas Negeri Surabaya. Berikut kami akan tayangkan profil UNESA. Kami persilahkan. Bagaimana, Bu Kusnul? Ini profilnya langsung aja sudah materi, Pak. Nah, Baik. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati dan yang saya banggakan, demikian beberapa rangkaian acara yang selanjutnya. Acara akan saya serahkan kepada Ibu Moderator yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Ibu Moderator Ibu Ikhwatun Nisa SE MPD. Beliau dari MAN Sidoarjo. Saya Said Edi Wibowo, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan saat membuka acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilahkan Ibu Ikhwatun Nisa. Ya, terima kasih Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada di sini. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Said Edi dan pengurus MGMP Forgema Indonesia. Sebelum kita mulai, saya bertanya kepada Bu Pipit, durasi waktunya tadi kan banyak tersita. Ini dibatasi sampai jam berapa, Bu? Atau Bu Kusnul boleh? Karena ini sisa waktu sekitar 40 menit. Bu Pipit, Bu Kusnul, bisa konfirmasi durasi waktu? Atau saya lanjut saja? Lanjut aja kondisional, Bu Ikhwatun Nisa. Ya. Selanjutnya untuk Bapak Muhammad Abdul Ghafur sudah bisa bergabung? Assalamualaikum. Sudah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai moderator pada kegiatan kali ini. Masih semakin Bapak Ibu, walaupun setelah selesai bekerja dan di tengah terik matahari. Semangat semua. Sebelum acara kita mulai, saya bacakan dulu kurikulum vitae narasumber, yaitu nama Bapak Muhammad Abdul Ghafur SE MPD. Beliau lahir di kota Santri, yaitu di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Satu provinsi dengan saya, tetangga kabupaten ini. Beliau lahir tanggal 1 Desember 1979. Beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Surabaya. Pendidikan S1 beliau diselesaikan di Universitas Negeri Jember pada tahun 2003. S2 beliau di Universitas Negeri Surabaya, di mana beliau sekarang mengabdi pada tahun 2012. Beliau sekarang masih aktif di Universitas Negeri Surabaya. Beliau sudah mempublikasikan jurnal sebanyak 22 jurnal ilmiah yang diterbitkan dari tahun 2015 sampai dengan 2021. Pengabdian masyarakat berupa workshop sebanyak 7 kali yang beliau mulai dari tahun 2015 sampai sekarang. Hak kekayaan intelektual beliau pada tahun 2020 dengan judul LKPD berbasis Problem Based Learning untuk meningkatkan berpikir kritis peserta didik pada kompetensi dasar perdagangan internasional seperti yang kita bahas nanti. Kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Sedayu Gresik. Nah, ini SMA di bawah Kemendiknas. Semoga nanti Bapak Abdul Ghafur bisa ke madrasah-madrasah nggih Pak nggih. Itu sekilas kurikulum vitae beliau. Baiklah Bapak Ibu semuanya, masih semangat nggih? Kita mulai workshop dan webinar nasional berseri. Pendalaman materi seri 4 tentang kerjasama ekonomi internasional dan perdagangan internasional. Kepada Bapak Muhammad Abdul Ghafur, SEMPD, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah melalui proses yang sudah lumayan panjang, sudah seri keempat. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan Selingkung Departemen Agama, Bapak Ibu pengurus MGMP, Bapak Ibu guru yang kami sayangi, yang kami muliakan, karena Bapak Ibu adalah guru-guru saya. Saya dulu juga dari madrasah. Tapi sebelum lanjut perkenalan dengan saya atau diskusi dengan saya mau agar semangat karena dari tadi kita nggak dapat suara sama sekali. Saya coba saya share Mars kami 1,5 menit saja. Saya coba, mudah-mudahan berhasil. Membangun berdasarkan Pancasila.
Terima kasih. Terdengar dengan baik, Bapak Ibu? Ya, Baik, alhamdulillah. Baik, Pak. Pak Yonya membangkitkan semangat kita kembali, Pak. Ya, ini maksud saya adalah kita ayo kita semangat, ayo kita berdiskusi. Saya sebenarnya bukan materi sebenarnya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi, mendiskusikan tentang sesuatu, terutama perdagangan internasional. Karena perdagangan internasional ini dinamis sekali. Saat ini mungkin Bapak Ibu baru mendengar tentang Bitcoin. Itu ya. Nanti mudah-mudahan kita akan bahas tentang sampai Bitcoin. Kalau saya tidak hanya mendengar, kayak sekarang saya sudah dibayar menggunakan Bitcoin. Saya tidak trading, tapi dibayar menggunakan Bitcoin. Nanti saya ceritakan tentang itu lebih lanjut. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk panitia dan semuanya, karena ibaratnya itu saya sekarang sedang kembali lagi ke komunitas saya. Saya dulu itu dibesarkan di madrasah, walaupun tingkat dasar, tapi itu tetap menjadi jiwa saya. Saya dulu madrasahnya ibtidaiyah di kampung, di desa, kemudian melanjutkan sanawiyahnya di sanawiyah atau MTS 5 di Jombang. Dulu namanya bukan MTS 5, baru-baru ini namanya MTS 5. Kemudian SMA-nya masih di Jombang, tapi tidak di MAN. Di MAN 1 tidak, tapi di depannya MAN 1. SMA 2, Pak. SMA 2, betul. Di depannya MAN 1 waktu itu. Ya mungkin keinginan orang tua saya atau guru-guru saya waktu di MTS dulu adalah kalau bisa ada yang dari sini, ada yang masuk ke SMA 2. Nah, kebetulan sebenarnya di teman saya ada 3 yang menurut saya nilainya layak. Tapi yang memilih atau yang bersedia untuk ke sana hanya saya, teman-teman saya masih bahkan yang di atas saya itu tidak memilih untuk ke sana. Jadi nggak apa-apalah, saya mencoba untuk bertarung di situ, walaupun ternyata di situ saya karena dari madrasah ya jelas jauh tertinggal ya, tapi tidak masalah, saya nikmati proses itu, nggak apa-apa. Dan ternyata ya beda ya, saya makanya kita akan memaklumi kenapa kok alumni dari MAN, alumni dari MTS, kalau pelajaran-pelajaran umum tidak begitu kuat, ya memang bebannya banyak, besar, dan yang dipelajari beda. Seperti itu. Oke. Jadi saya akan mulai dengan diskusi saja, langsung. Saya diskusi saja, saya mau share tentang perdagangan internasional. Jadi mohon maaf sudah kelihatan share saya sampun Ya Bapak. Sampun Pak. Mohon maaf kalau yang dari luar Jawa atau di luar Jawa Timur yang kadang-kadang saya masih ada keceplosan sedikit istilah bahasa Jawa, nggak apa-apa ya. Karena memang kalau di luar kan kadang-kadang nggak begitu paham ya istilah-istilah Jawa Timur gitu ya. Jadi itu ya gitu ya. Karena kita kan ternyata saya lihat dari seluruh penjuru Nusantara ada gitu ya. Jadi saya ingin sebelum membahas perdagangan internasional, saya ingin kita berdiskusi dulu agar diskusi kita akan semakin mantap nanti. Kenapa kok harus ada perdagangan internasional? Saya akan mulai dengan diskusi ini adalah dengan kenapa kok kurva D aja dulu. Kurva permintaan ini kok slope-nya negatif atau hubungannya kok negatif dengan harga. Ketika harga naik, kenapa kok permintaannya justru turun? Kenapa Bapak Ibu kira-kira alasannya Bapak Ibu? Ada yang silakan mengungkapkan alasannya atau sudut pandangnya Bapak Ibu, silakan. Kenapa kok slope-nya negatif? Ya karena permintaan itu berbanding terbalik antara harga dan kuantiti. Itu yang saya tanyakan. Kenapa kok berbanding terbalik? Karena sudah hukumnya, hukum ekonomi seperti itu. Sudah hukumnya. Hukum itu kan memang hukum itu dilihat dari kenyataan-kenyataan, kemudian diteliti, kemudian sampai kepada sebuah simpulan, akhirnya menjadi hukum. Kalau itu ternyata sangat kuat gitu ya. Hukumnya seperti itu. Tetapi kenapa sebelum menjadi hukum kok seperti ini? Ketika harga naik, kenapa permintaannya
turun. Atau kita kembali lagi deh, apa sih Jawab, itu? Pak. Karena daya beli tergantung daya beli masyarakatnya, Pak. Saat barang naik, daya beli masyarakat itu cenderung lebih mengurangi pembeliannya dibanding ketika harga turun. Betul, betul. Itu salah satunya, salah satunya. Dan itu memang sebagai bisnis seperti itu. Benar, sangat benar sekali. Walaupun tidak semuanya, salah satunya memang seperti itu. Salah satunya mungkin ada alasan lain, barang komplementernya atau barang substitusinya dan sebagainya. Nah, kalau dari harga, pendapatannya tidak naik. Oke, pendapatannya juga. Pendapatan tidak naik. Karena kebutuhannya mungkin dia tidak terlalu membutuhkan sehingga dia mengurangi pembelian. Betul. Kalau harganya naik, ya. Kenapa misalkan begini? Kalau harga emas itu sekarang, misalkan harga emas itu 1 gramnya 2 juta, kemungkinan yang beli akan sangat sedikit. Tetapi kalau harga emas itu 1 gramnya 50.000, tetangga-tetangga saya sekarang akan borong semuanya. Iya, royoan. Karena kemampuan membelinya ada. Betul, karena kemampuan membelinya ada. Daya belinya ada. Karena daya belinya ada atau daya belinya meningkat. Karena apa? Karena permintaan itu adalah keinginan yang didasari oleh daya beli atau keinginan atau daya beli. Daya beli. Oke. Nah, ini akan kita tangkap, akan kita buat ini sebagai dasar. Jadi, kalau daya belinya meningkat, maka dia akan membeli banyak, atau kalau harganya turun berarti daya belinya meningkat. Nah, kenapa sekarang es? Kenapa esnya hukumnya kok positif, harganya meningkat, penjualannya meningkat, atau barang yang ditawarkan meningkat, bukan penjualannya, tapi barang yang ditawarkan semakin banyak atau meningkat kuantitasnya. Kenapa? Karena Bapak? Semakin banyak yang membutuhkan, semakin banyak yang menginginkan, maka si produsen atau penjual akan semakin memproduksi semakin banyak barang tersebut. Kalau yang semakin banyak membutuhkan, nanti kurvanya seperti ini, Bapak Ibu. Ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Oke, ada yang keuntungan yang lebih atau bagaimana? Kalau harga, mudahnya begini, Bapak Ibu. Karena kebutuhan yang tinggi sehingga penjual meningkatkan produksinya. Betul. Gini, misalkan seperti ini. Kalau jarum, Bapak Ibu tahu jarum kan ya, jarum untuk menjahit. Ya Pak, tahu. Itu berapa harganya satu jarum? 1.001. 1.000 ya, misalkan 1.000. Bapak Ibu mampu membuatnya? Tidak. Tidak mampu. Atau Bapak Ibu bikin perusahaan, industri rumah tangga mampu menjual dengan harga segitu cuma 1.000? Tidak mampu. Bahkan sekarang itu tidak hanya 1, 2.000 dapat 1 pak. Ya, betul. Ya. Nah, kenapa? Hanya perusahaan-perusahaan tertentu saja yang mampu memproduksi barang dengan harga murah. Kalau harga itu misalkan jarum itu 10.000 satu, Bapak Ibu bisa bikin. Atau perusahaan kecil bisa bikin. Jarum 10.000 satu. Bisa. Tapi kalau jarum 1.000, satunya 1.000, tidak semua perusahaan mampu. Nah, itulah kenapa S-nya, slope-nya adalah positif. Jadi ketika harga semakin kecil, maka hanya beberapa orang saja atau hanya beberapa produsen saja yang mampu memproduksi. Tapi kalau harganya mahal, maka akan lebih banyak produsen yang mampu memproduksi. Itu salah satunya. Ya, salah satu alasan, dan biasanya itu adalah alasan utama. Seperti itu. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa nggak? Ya, jadi kenapa kok yang mampu menjual jarum itu Cina? Kenapa kok kita nggak mampu menjual jarum, nggak mampu menjual kemiti gitu ya, atau nggak mampu menjual barang-barang jepit dan sebagainya, jepit aja atau bahkan bola plastik aja dari Cina, nggak mampu. Karena sampai sini Cina aja mampu menjual dengan harga 1.000. Bayangkan kalau di Cina sana. Sampai sini padahal itu. Berarti di Cina lebih murah, Pak. Berarti lebih murah karena di sana karena ada ongkos distribusi, ada ongkos pengapalan, pengiriman dan sebagainya. Berarti dia lebih murah.
kita membuat yang sama saja tidak mampu. Nah, makanya S-nya itu adalah slope-nya positif atau hubungannya adalah positif. Nah, ini akan terkait. Ini nanya, Pak. Silakan, monggo, Bapak. Statement Pak tadi itu apakah tidak berarti merupakan suatu pembelaan terhadap investor asing gitu, Pak? Maaf, Pak. Oke, nanti akan kita bahas. Terkait dengan investor. Sekarang gini, akan saya lanjutkan dengan membahas ini sekalian, Bapak Ibu. Nah, ini misalkan, ini kondisi nasional misalkan, Bapak Ibu. Ini adalah kondisi nasional, ya. Nah, misalkan perekonomian kita ada pada tingkat 10.000. Bagaimana caranya agar ekonomi ini meningkat menjadi misalkan sekian misalkan? Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Menjadi 11.000 misalkan. Bagaimana caranya? Meningkatkan produksi. Dengan meningkatkan produksi. Dengan meningkatkan produksi. Caranya bagaimana? Meningkatkan produksi itu berarti S-nya dinaikkan. Kalau produksinya meningkat ya, berarti ini kan ya, caranya ya. Ya kan? Terpenuhi berarti naik ya. Ekonomi kita tumbuh dari 10.000 menjadi 11.000. Nah, untuk menggeser S ke kanan, apa yang dibutuhkan Bapak Ibu? Kan tidak semudah meningkatkan itu, tapi apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan S ke kanan? Biaya produksi. Biaya produksi. Biaya produksinya? Faktor-faktor produksi seluruhnya harus naik. Biaya produksinya bagaimana, Bu? Naik. Ditambah. Biaya produksinya ditambah. Bertambah ya. Pendapatan produksinya harus ditambah. Harus bertambah. Sebenarnya menambah S ke kanan itu kan masih ingat Bapak Ibu? Biaya produksinya justru harus rendah. Kalau biaya produksinya rendah, S-nya akan bergeser ke kanan. S-nya akan bergeser. Tetapi kalau Bapak Ibu misalkan sudah seperti itu biaya produksi saya, apakah Bapak mau atau Bapak Ibu bisa merendahkan biaya produksi Anda sebagai pengusaha? Efisiensi biaya, kosnya. Contohnya adalah efisiensi biaya adalah karyawan saya gajinya sebulan itu 3 juta. Biar saya bisa geser, gajinya saya turunkan menjadi 2 juta. Bisa nggak? Oh ya tidak. Rame nanti. Rame nanti ya kan? Nanti misalkan saya beli bahan baku 1 truknya 1 juta. Karena saya ingin menggeser ke S-nya ke kanan, saya beli 500.000. Boleh nggak? Boleh. Boleh aja, Pak. Mau? Harus ada daya beli. Boleh kemampuan untuk ini, kemampuan modal. Modal, oke. Jadi ke kanan, Bapak Ibu harus ingat lagi untuk meningkatkan, untuk menggeser ke kanan ini, untuk menggeser ke kanan ini apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah nambah faktor-faktor produksi. Ya, nambah paling rasional adalah nambah faktor-faktor produksi. Nambah faktor produksi itu adalah misalkan nambah tenaga kerja, nambah mesin, nambah bahan baku dan sebagainya. Nah, bagaimana cara nambahnya? Bagaimana cara nambahnya? Ya, jelas ngeluarin biaya, ya kan? Nambah tenaga kerja, jelas nambah gaji. Dapat uang dari mana? Pinjam. Dari hasil penjualan. Pinjamnya kemana? Ke tetangga apa ke bank? Investasi, investor. Ke bank. Nah, inilah perannya bank, Bapak Ibu. Investor atau perannya bank. Inilah perannya bank. Contoh, ini saya cut dulu tentang perannya bank. Jadi kita nanti hanya salah satu contoh, misalkan saya adalah perusahaan untuk meningkatkan atau untuk menggeser S-nya ke kanan, maka saya pinjam ke bank. Bank ini berjasa buat perusahaan saya karena meningkatkan produksi saya. Nah, seperti ini, kalau S-nya kanan, berarti ada permintaan faktor-faktor produksi. Permintaan faktor-faktor produksi, misalkan sumber daya manusia, misalkan karyawan, tambahan pegawai dan sebagainya, itu kan dapatnya dari masyarakat. Ya kan? Ngambilnya kan dari masyarakat kan, tenaga kerja itu kan ngambilnya dari masyarakat. Nah, kalau semua perusahaan seperti itu, masyarakat dapat banyak pekerjaan, dulu yang kerja cuma 10 sekarang karena ada tambahan produksi jadi 15 misalkan, maka pendapatan secara keseluruhan masyarakat akan tambah, ya kan?
Oke, kalau pendapatan masyarakat nambah, maka ini yang terjadi. Seperti ini. Peningkatan daya beli. Peningkatan daya beli atau pendapatannya nambah. Pendapatannya nambah kan? Kalau pendapatannya nambah kan bergeser ke kanan. Oh, pendapatannya nambah nih, permintaan juga nambah dong, maka akan terus seperti ini. Nah, karena perusahaan karena apa namanya, permintaan nambah, perusahaan juga akan berusaha mencari keuntungan yang lebih banyak, tak tambah lagi. Ketika nambah S-nya ke kanan, maka ada sumber daya yang terserap lagi, atau faktor-faktor produksi yang ditambah, maka akan seperti ini. Nah, akan seperti ini, inilah fungsi kita pinjam ke bank, atau fungsi bank itu menjadi salah satu kunci perekonomian sebuah negara. Kalau banknya bagus, maka ini akan terjadi. Bayangkan kalau kesulitan mencari modal, atau banknya tidak dipercaya. Begitu juga nanti investasi. Ini penting. Sehingga ekonomi berjalan maju. Kalau kebaliknya, bank tidak dipercaya, maka S-nya akan bisa jadi ke sini. Misalkan bank kemarin sempat collab misalkan, maka S-nya bisa jadi ke sini. Kalau S-nya ke kiri, pendapatan masyarakat turun dan sebagainya, ekonomi akan ikut turun. Seperti itu. Nah, itu adalah kaitannya kita justifikasi investasi. Apakah itu justifikasi investasi? Silahkan Bapak Ibu menjustifikasi seperti apa, secara ekonomi seperti ini konsepnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Pak. Bisa nggih? Bayangkan kalau kejadiannya adalah sebaliknya Bapak Ibu. Kejadiannya adalah sebaliknya. Misalkan investasi yang kemarin kan sempat ya, investasi dari luar negeri sempat cabut semua. Kan beberapa, kan sekarang itu kan apa namanya, atau kalau kita flashback berapa tahun kemarin, itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang pindah ke Vietnam, pindah ke Thailand dan sebagainya. Artinya SG ini ke sini. Orang investor asing keluar dari Indonesia. Maka ini yang terjadi ya kan. S-nya kan bergeser ke kiri. Kalau S-nya bergeser ke kiri, pabriknya pindah ke luar negeri, maka PHK di mana-mana. Ketika PHK di mana-mana, pendapatan masyarakat turun. Ya kan? Kalau pendapatan masyarakat turun, maka ini akan yang terjadi kan ke sini. Ya, beli juga tuh. Akhirnya kita akan semakin miskin. Nah, itulah yang terjadi. Makanya kita nggak perlu negatif thinking dulu lah. Kita carilah konsepnya seperti apa dalam ekonomi. Maka kita akan dengan objektif bisa menilai. Saya tidak akan menjustifikasi impor ekspor dari Cina atau dari sebagainya, terserah. Yang penting secara ekonomi saya menjelaskan seperti ini. Saya tidak akan seudon dengan Cina, saya tidak akan seudon dengan Amerika. Yang penting bagaimana ekonomi kita bekerja, bagaimana. Seperti itu, nggih? Toh kita diajarkan untuk husnudon, ya kan? Oke. Sampai di sini, Bu, Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke perdagangan internasional, nggih. Lanjut. Ini perdagangan internasional. Biasanya Bapak Ibu kan ada di kaum merkantilis, klasik, ya kan? Kemudian kaum modern, kemudian yang semakin modern. Oke. Kaum klasik biasanya di merkantilis, mereka pada dulunya menganggap untuk mengumpulkan kekayaan itu agar negara itu makmur, maka harus banyak ekspor, kemudian mengurangi impor agar neraca pembayarannya selalu positif, gitu ya. Dan bahkan ada yang tidak bermoral lagi, ini kan memperluas daerah koloni atau menjajah, kemudian memperoleh monopoli. Maka teori ini atau paham ini tidak laku. Kenapa tidak laku? Karena dia hanya memperkaya diri sendiri, tidak memperkaya orang lain, atau tidak kaya bersama-sama. Hanya negara A saja yang kaya, misalkan Amerika saja yang kaya, yang lain-lainnya miskin. Padahal nanti kalau kita diskusikan lebih lanjut, ketika negara A miskin, maka negara B akan ikut miskin. Kenapa kok seperti itu? Kita diskusikan nanti setelah ini, ya. Saya kira kalau kaum merkantilis, saya kira nggak begitu kita diskusikan, ya. Gampang ya. Ini Bapak Ibu, ya. Karena kenapa kok itu tidak dilakukan dan itu nggak laku, ya memang kayak gitu intinya bahwa konsep ini akan memperkaya diri sendiri, tidak
bahkan nanti cenderung merugikan orang lain karena konsepnya adalah melegalkan koloni atau melegalkan penjajahan, padahal tidak boleh. Nah, akhirnya berkembang, jangan gitu dong, kalau bisa ya berkembang, artinya begini, kita berdagang itu kan saling menguntungkan. Prinsip berdagang itu kalau Bapak Ibu pengusaha pasti tahu, harus yang namanya win-win. Sama-sama menguntungkan, pedagang untung, pembeli juga untung. Kalau dua-duanya salah satunya untung, salah satunya rugi, pembelian akan terjadi cuma sekali. Apalagi yang dua-duanya merasa rugi. Pembeli untung, penjual rugi, maka penjual nggak akan menjual ke pembeli itu lagi. Penjual untung, pembeli rugi, pembeli nggak akan membeli ke penjual itu lagi, apalagi dua-duanya rugi, ya kan? Makanya harus win-win solution, atau harus menang dua-duanya, harus untung dua-duanya. Nah, sama perdagangan internasional, kalau kita berdagang, ya juga harus untung dong. Nah, makanya tercetuslah ide untuk melakukan spesialisasi. Dasarnya adalah yang dikonsepkan oleh Adam Smith adalah keunggulan mutlak atau absolute advantage, ya kan? Keunggulan mutlak adalah gampangnya begini, kalau keunggulan mutlak itu. Kalau saya kerja menulis buku, 1 bulan dapat 1 buku. Kalau teman saya yang bertani menulis buku, 1 bulan paling dapat setengahnya. Itu adalah keunggulan mutlak. Saya lebih unggul. Kenapa? Sumber daya sama saya, 1 orang 1 bulan, dia dapat setengah, saya dapat 1. Saya lebih unggul dalam hal menulis buku. Tapi beda lagi, kalau teman saya ini pandai membuat sepatu. Kalau dia 1 bulan membuat sepatu, dia dapat 30 sepatu, sehari 1 mungkin. Nah, seperti itu. Sebulan dapat 30 sepatu. Kalau saya membuat sepatu bisa, kalau dia belajar juga bisa, tapi sebulan dapat 5. Itu keunggulan mutlak. Jadi sumber dayanya sama, orangnya sama, waktunya sama, alatnya sama, tapi hasilnya beda. Itu mutlak. Contoh ini kalau di sini adalah Indonesia, maka